Jadi kalau ibu sudah kenal suami dengan baik dan paham aktivitasnya, maka yakinlah sepenuhnya bahwa itulah titipan Allah yang terbaik yang bisa mengantarkan keluarga ibu ke surga. Dan yang terjadi apa? Dengan rahmat yang dalam itu selalu sakinah kehidupan keluarganya. Tak pernah ada konflik. Tak pernah ada konflik. Yang terjadi selalu perhatian, kepercayaan, dan terjaga. Jadi begitu melihat siapapun perempuan di kantornya, nggak akan pernah bisa berpaling, karena nggak bisa membayangkan. Dan itu yang menjaga suami, Bu. Di dalam rumah, ibu masih bisa lihat. Keluar, ibu bisa telepon, tapi ibu nggak tahu apa yang dia lakukan. Baik, pelan-pelan. Mawaddah atau harta yang ditujukan untuk beribadah kepada Allah dalam kehidupan rumah tangga, itu juga bisa dibangun untuk jadi pondasi kebahagiaan, baik suami atau istri. Contoh, biasanya perempuan senang masak kan ya Bu ya? Ya. Nah ini biasanya kebiasaan Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Kalau kita masuk ke situ nanti kita bahas. Sayyidah Saudah itu diantara yang senang masak. Dan beliau selalu menjadikan momen itu dan disupport oleh Nabi untuk membangun kebahagiaan dengan Nabi. Boleh ibu jadikan sebagian dari harta itu untuk mempersembahkan masakan-masakan misalnya yang suami sukai, anak-anak sukai, dan niatkan sebagai ibadah. Itu ada pahalanya Bu. Di konsep agama mana yang masak ada pahalanya? Tuh, cuma di Islam. Makanya Nabi sangat mendukung ketika Sayyidah Saudah itu bikin adonan, itu masih sempat-sempatnya bercanda. Padahal sudah lebih sepuh daripada Nabi. Bikin adonan, tepungnya dicolek, kemudian ditempatkan di kening beliau, manggilnya sayang lagi. Kapan terakhir kali nenek ke kakek manggil sayang? Itu masih sempat bercanda. Konsep sebaliknya, ketika suami misalnya dapat sesuatu, boleh bisa bawa sesuatu sebagai hadiah untuk istri. Pulang, istri sedang diam cemberut, mama kayaknya kenal ya, ini iPhone 14. Itu langsung senyum sabu. Yakin saya, yakin. Rahman, perhatian yang paling dalam yang memberikan kesan. Suatu kali Nabi sedang duduk bersama Sayyidah Aisyah, atau seperti keadaan beliau saat itu sallallahu alaihi wasallam, lalu menceritakan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Aisyah cemburu, dan cemburu itu bagian dari ibadah. Jika cemburu itu diisi dengan kebaikan untuk menaati Allah, ibu boleh cemburu kepada perempuan yang hafal Quran yang ibu ingin seperti dia. Ibu boleh cemburu kepada seseorang yang rajin tahajud malam dan ibu ingin seperti dia. Kecemburuan Sayyidah Aisyah itu ingin melihat bagaimana realnya Sayyidah Khadijah berkhidmat kepada suaminya sehingga bisa diikuti. Itu cara memahaminya. Ya, karena ada sebagian yang menuduh Sayyidah Aisyah, dan kita berlindung kepada Allah dari sikap demikian. Ketika cemburu itu, kurang lebih perkataannya, kenapa harus adalah Khadijah, Khadijah dan Khadijah. Sayyidah Aisyah itu kan pintar. Maksudnya supaya keluar dari Nabi tuntunan-tuntunan yang didapatkan dari kisah Sayyidah Khadijah yang sekiranya bisa diteladani walaupun itu sulit. Apa jawab Nabi? Khadijah adalah orang pertama yang yakin sepenuhnya denganku ketika yang lain mendustakanku. Yakin sepenuhnya. Jadi kalau ibu sudah kenal suami dengan baik dan paham aktivitasnya, maka yakinlah sepenuhnya bahwa itulah titipan Allah yang terbaik yang bisa mengantarkan keluarga ibu ke surga. Nah, yakin sepenuhnya itu bentuknya bagaimana? Bentuknya itu berwujud perhatian yang sangat dalam, yang selalu mensupport kegiatan suami dalam hal yang baik. Karena suami itu tugasnya cukup berat, Bu. Beliau itu kerja di luar supaya membawa sesuatu ke dalam. Ke dalamnya itu untuk istri dan anak-anaknya. Jadi kalau tidak mendapatkan support optimal dari yang dalam rumah, tidak mudah untuk bekerja di luar. Maka apa yang beliau Sayyidah Khadijah lakukan? Saya beri contoh saja ya.
Nabi ke Gua Hira. Satu saat kalau ibu umrah, yang paling singkat, coba lihat ke Jabal Nur itu. Kalau memungkinkan, coba rasakan sensasinya bagaimana naik ke atas. Gak harus sampai atas, tengah-tengah aja supaya paham seperti apa itu keadaannya. Nyampe di Gua Hira, setelah periode turunnya Iqra, ternyata belum turun wahyu. Ini diceritakan di Al-Bukhari. Tiba-tiba siang-siang beliau turun untuk ke rumah dulu pulang. Di tengah-tengah ada yang manggil. Dan beliau belum pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk rupa aslinya. Sebelumnya menyamar jadi laki-laki. Yang periode Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah itu belum pernah lihat. Tiba-tiba siang-siang keluar ada yang manggil. Muhammad. Muhammad. Tengok kanan kiri nggak ada manusia, tengok ke belakang nggak ada orang. Muhammad. Melihat ke atas, itu di bahasa hadisnya kurang lebih, ya kalau dimaknakan itu, aku melihat sosok yang seperti duduk antara langit dan bumi begini. Ibu pulang dari sini. Tiba-tiba sebelum nyebrang jalan ada yang manggil. Desi, katanya. Maaf, ada Desi. Cari yang nggak ada lah. Si Suka. Nggak ada kan ya? Nggak. Karena yang kenal cuma Suneo, Nobita dan Giant. Shizuka katanya. Shizuka. Pas ibu nengok tiba-tiba ke atas jubah putih, rambutnya panjang, manggil. Apa ya? Kira-kira responnya bagaimana? Ya, baik. Maka itu bahasa hadisnya faroitu minhu. Aku merasa takut. Jadi takut itu alami, Bu. Nggak ada orang di muka bumi hidup nggak ada takut, nggak mungkin. Karena di antara ujian itu rasa takut. Kenapa harus ada takut? Supaya kita berdoa kepada yang tidak pernah punya rasa takut. Supaya kehambaan kita dipanggil. Karena saat takut itu pasti berdoa. Untuk menjaga iman kita, Allah turunkan rasa takut untuk menjaga iman. Supaya berdoa. Takut itu kan tanda lemah. Kalau lemah, minta pasti kepada yang apa? Yang kuat, yang maha kuat itu Allah. Supaya keluar kalimat iman di lisannya. Ya Allah. Dan makanya ketika lihat kan jubah putih. Wah, malam-malam. Tapi panggilannya mengerikan. Kan? Allahu Akbar. Allah yang keluar kan? Padahal yang depan mungkin siapa? Ini kan? Ya. Kembalikan lagi. Faroibtu minhu. Aku merasa khawatir, gelisah, takut, bulu kuduk naik. Maka beliau percepat jalannya sampai ke rumah. Sampai depan rumah. Assalamualaikum. Buka, di hadisnya langsung ke zammiluni. Tapi poinnya apa? Begitu diterima oleh istri tercintanya, baru lihat wajahnya. Setengah kegelisahannya hilang. Baru lihat wajah. Bisa nggak suami ibu ya, yang sangat merasakan sulit di kantor, begitu pekat pekerjaan, di jalan terkena macet, nyampe ke rumah, tiba dibuka pintu oleh ibu, lihat ibu itu hilang setengah masalahnya. Bisa nggak? Begitu ibu buka, suami langsung komen, ngapain di sini? Bisa nggak begitu ngelihat setengah itu hilang? Dan ada yang pernah mencoba demikian, dan itu berhasil. Jadi tidak pernah beliau itu mendapati suami pulang kecuali dandan. Ini masih ada waktu? Masih. Itu bukan di zamannya Nabi, Bu. Itu selalu dandan, rapi, gitu kan, indah, cantik, dan bawa sapu. Nah itu yang menariknya, bawa sapu. Ini kisah nyata. Ya, kalau ibu nanti mau coba silahkan pulang dari sini, nanti cek ya. Apa yang beliau lakukan? Kalau suami sudah pulang dengan indah dandannya itu, bawa, jemput suami, cium tangannya, dudukkan. Setelah tenang dari lelah dan sebagainya, beliau katakan, Pak, ini yang mampu Mama berikan untuk memberikan kenyamanan bagi Papa. Kalau sekiranya ada yang kurang-kurang baik, pukul aja Mama pakai sapu ini. Itu. Dan yang terjadi apa? Dengan rahmat yang dalam itu selalu sakinah kehidupan keluarganya. Gak pernah ada konflik. Gak
pernah ada konflik. Yang terjadi selalu perhatian, kepercayaan, dan terjaga. Jadi begitu melihat siapapun perempuan di kantornya, nggak akan pernah bisa berpaling, karena nggak bisa membayangkan siapa yang bisa membawa sapu seperti itu. Bisa. Ada lagi kalau yang sudah bercanda, candanya ibadah semua, dan semuanya ketawa, dan ketawanya ketawa bahagia, ada ibadah di dalamnya. Istri kalau dandan cantik satu kali, suami melihat, bengong nggak berpaling. Kata istrinya, "Ma bika zauji, sayang kamu kenapa?" Kata suaminya, "Mah, saya sangat bersyukur kepada Allah yang telah menitipkan mama sebagai bidadari secantik ini untuk menemani hidupku." Belum selesai. Ya. Apa kata istrinya? Ini yang menarik nih. Kata istrinya, "Papa, kita semua akan ada di surga." Kata suaminya, "Kok bisa, Ma?" "Karena papa begitu bersyukur dengan kehadiranku dan aku bersabar dengan kehadiran papa." Gitu. Karena suaminya biasa-biasa gitu ya. Ya, tapi kan sekarang handsome gak penting, yang penting handphone. Bagi kita tidak demikian, iman. Nah, keadaan semacam itu sudah dipraktekkan di awal. Lihat wajahnya tenang. Lalu kata Nabi, "Zammiluni, zammiluni." Karena kan di rumah ada asisten rumah tangga juga ya, dan seterusnya. "Selimuti aku, selimuti aku." Perhatikan baik-baik. Begitu datang, diselimuti dengan lembut, keluar kata-kata, "Suamiku sayang, engkau itu sosok terbaik yang selalu menyambung silaturahim. Innaka latasilur rahim. Dan engkau itu tidak pernah kudapati kecuali orang yang selalu berdiri untuk membantu orang yang lemah. Engkau menjadi pelindung anak yatim yang kekurangan. Tidak pernah keluar darimu kecuali sesuatu yang terbaik yang aku saksikan." Kalau bahasa kita tarik, tanamkan dalam hatimu yang paling dalam, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Bukan cie yang saya inginkan. Nabi gak pernah merespon begitu, cie, gak begitu. Itu kalimat itu yang terbawa oleh Nabi di alam mimpinya setelah Sayyidah Khadijah wafat. Khadijah dalam tidurnya. Dalam tidurnya. Itu yang paling penting. Nah, itu ekspresi itu yang saya maksudkan. Mungkin tidak harus sama kalimatnya. Tapi poinnya adalah bagaimana menjaga dan menyalurkan sifat kasih itu dengan tulus sehingga rahmat itu tertanam dalam diri suami dimanapun. Dan itu yang menjaga suami, Bu. Di dalam rumah, ibu masih bisa lihat. Keluar, ibu bisa telepon, tapi ibu nggak tahu apa yang dia lakukan. Nah, yang bisa menjaga itu semua adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau ibu, saya tidak bermaksud mengajari. Kalau ibu ingin belajar kebaikan dari Sayyidah Khadijah, maka ekspresikan rahmat itu untuk menaati Allah, bukan karena suaminya. Begitu ditujukan untuk ibadah kepada Allah, Allah yang lembutkan hati suami untuk menyayangi ibu. Itu poinnya. Dan itu yang dilakukan Sayyidah Khadijah. Nah, sepeninggal Sayyidah Khadijah, dua hal ini bahkan dilestarikan oleh Nabi SAW. Kalau satu keadaan beliau melihat teman-temannya ada Sayyidah Khadijah, maka beliau mintakan kepada istri-istri beliau, Sayyidah Aisyah atau juga sahabat yang lain, tolong potongkan kambing dan bagikan bagi teman-temannya Khadijah yang masih hidup. Masih disambung. Nah, karena itu penting saya tahu, ya, maaf sekali, saya begitu paham ibu pasti punya teman-teman sahabat-sahabat. Nah, itu jangan pernah merasa kurang untuk cerita pada suami, ngobrol, kenalkan, supaya saat satu meninggalkan, yang lain bisa menyambungkan, sambung kembali, sehingga teman-temannya masih bisa mengenang, mengingat, mendoakan, cerita kepada anaknya lagi, disambungkan kembali. Itu yang dimaksud keberkahan dalam wafat setelah menjalankan kehidupan. Jadi dalam wafat pun masih terasa kehidupan aura kebaikan. Itu berkahnya. Dua ini saja yang kita bahas di pertemuan kali ini, untuk kita mudah mengevaluasi diri. Jadi yang pertama, coba cek lagi harta yang Allah titipkan kepada kita semua, ya. Harta yang paling indah adalah keluarga, ya. Jadi di keluarga ada apa saja, itu yang dilihat satu persatu. Kemudian yang kedua, bangun sifat kasih dengan semua, suami, istri, ke anak, ke cucu, dan satukan dalam konsep kekeluargaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tinggal nanti PR-nya bagaimana menurunkan kehidupan di keluarga secara detil dari bangun tidur sampai tidur lagi. Saya akan cukupkan kisah Sayyidah Khadijah sampai di sini. Tapi sebelum kita pindah ke kisah berikutnya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, saya dahulukan Sayyidah Aisyah karena beliau lebih dulu dipinang atau dipinggit ya sebelum menikah dengan yang lainnya, sebelum berangkat ke hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Yang saya maksudkan pendahuluan pinangannya sebelum berangkat hijrah. Kita belajar Sayyidah Aisyah dulu, kemudian baru dilengkapi yang lainnya. Sebelum masuk ke Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, insya Allah kita akan belajar di pertemuan berikutnya tentang kurikulum dulu. Kurikulum rumah tangga Islami yang dimaksud kegiatannya dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Yang pokok-pokok. Kalau aktivitas umumnya itu kembali ke masing-masing. Jadi dari bangun tidur apa, ayatnya apa, hadisnya apa, mengamalkannya apa. Kalau berpakaian bagaimana, ke kamar mandi bagaimana, menata rumah makan, tempat makan maksudnya seperti apa, ya. Nanti sampai di situ yang pokok, yang jadi pokok kegiatan ibu di rumah tangga. Sepakat? Ya, nggak apa-apa. Kalau tidak sepakat nggak apa-apa, sampaikan saja. Nanti ibu boleh cari ustadz lain mengajar. Ya, nggak ada masalah, insya Allah. Baik, izinkan saya yang pertama memberikan motivasi dan mendoakan. Kalau ibu haji atau umrah, sempatkan berziarah ke makbarahnya atau makamnya Sayyidah Khadijah, sehingga ibu bisa merasakan aura pelajaran kita, ya, aura pelajaran kita saat ini di tempat ibunda terbaik kita radhiyallahu taala anha. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Kita berdoa semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan penerimaan terbaik dari apa yang kita pelajari hari ini. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma nawwir qulubana ya Allah futuhal arifin, aftah ya Allah qulubana wa uqulana futuhal arifin, waj'al ya Allah hayatana iqtida'an li sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha ya rabbal alamin. Ya Allah, mohon cerahkan dan buka keadaan hati kami supaya dapat menerima cahayamu yang terbaik ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon buka alam pikiran kami sehingga mampu mencerna pelajaran yang bisa mendekatkan kami dengan dirimu ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kehidupan kami, sisa hidup kami mampu meneladani kebaikan dan kemuliaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Allahumma alif baina qulubina ya Allah laqtariba ilaika ya rabbal alamin. Ya Allah, mohon lembutkan hati kami agar kami mampu mendekat kepadamu di sisa hidup kami. Waj'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah. Bila pun masih terbentang sisa hidup bagi kami, maka jadikan sisa hidup kami lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Waj'al akhir wafatina husnal khatimah. Dan bila pun kami mesti kembali kepadamu walau di hari ini, kami mohon ya Allah, jadikan akhir kehidupan kami husnul khatimah. Allahumma khaffif lisanan naqula kalimat at-tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, mohon jika terbentang sakaratul maut di hadapan mata kami, maka mohon ringankan lisan kami untuk mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa ajib kalimatana biqaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan mohon ya Allah, anugerahkan jawaban dari panggilanmu yang indah dengan kalimat hei jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang kepadaku, aku ridha dengan semua amalmu, engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Pulang menjadi hambaku yang baik, aku siapkan surga untukmu. Allahumma ya arhamar rahimin asli ahwalana wa asli ailatana azwajana ya arhamar rahimin linakunna ya Allah min ibadikas salihin. Ya Allah, mohon perbaiki perilaku kami sebagai ibu, sebagai nenek, sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak. Berikan kami kemampuan untuk menata diri kami lebih baik, untuk menjadi hamba yang baik. Dan mohon lembutkan hati pasangan kami ya Allah. Bila ada kekerasan dalam jiwa mereka yang menjauh dari ketaatan kepadamu, berikan kelembutan pada jiwa mereka ya Allah untuk semakin dekat denganmu. Allahumma aslih ya Allah ailatana waj'al min ailatina ya Allah usratan tayyibatan. Allahumma arzuqna ya Allah fi ailatina sakinah waddah wa rahmah. Ya Allah, curahkan kebahagiaan, kesuksesan dalam perjalanan hidup rumah tangga kami ya arhamar rahimin. Anugerahkan limpahan sakinah, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, mawaddah, kecukupan harta yang membuat kami semakin taat kepadamu. Rahmah, kasih sayang mengikat kebahagiaan di antara pasangan kami ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan segala kebahagiaan di dunia ini mampu kami raih dalam menaatimu, dan berikan kami kebahagiaan di akhirat kelak sesuai dengan janjimu, dan jauhkan kami dari ancaman neraka yang kami tidak kuat walau hanya mendengarnya.
Allahumma idza kana hunalika ya Allah min atharil ma'siyah tu'athir ya Allah ila abnaina ighfir lana dhunubana. Ya Allah, jika terjadi keburukan pada anak kami, perilaku maksiat, penyimpangan darimu, karena disebabkan maksiat yang dikerjakan oleh kedua orang tuanya, maka mohon ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tuanya, perbaiki keadaan kedua orang tuanya, dan jadikan keduanya mampu menjadi orang tua yang saleh, dan menurunkan kesolehan kepada anak-anak dan keturunannya. La tada'lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafarta. Karena itu ya Allah, bila ada pendosa hadir di tempat ini atau sekitarannya, jangan biarkan ia pulang meninggalkan tempat ini kecuali Kau ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Bila ada yang tengah merasakan kegelisahan dalam jiwanya, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang tengah mengalami kesulitan di rumah tangganya, kehidupan sosialnya, pekerjaannya, maka mohon dengan kasih-Mu ya Allah, berikan solusi terbaik, angkat dan hilangkan kesulitannya. Allahumma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Maafkan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like and subscribe.